Siapkan dengan sepenuh hati oleh adik-adik dari MTS Miftah Huswar NW1. Selamat menyaksikan. Cik, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan pementasan teater dengan judul Mas Mirah, karya Degali Mulyadi. Pemain: Nurul sebagai Ina Maryam, Kelvin sebagai Ahmad, Supri sebagai Fatimah, Muradi sebagai Coci, Mulyani sebagai Atun, Alia sebagai Asi, Yunita sebagai Kori, Tirtawadi sebagai Abidin, Usmawadi sebagai Paijah, Beni sebagai Ada, Rastadi sebagai Pak Yanto, Sahira sebagai Aminah, Ilham sebagai Abidin. Sinopsis cerita. Mas Mirah mengisahkan seorang ibu tua yang menjalani hidupnya dengan tenang di sebuah kampung, menyatu dengan kehidupan sederhana dan keceriaan anak-anak yang tumbuh di sekitarannya. Kedamaian itu perlahan retak ketika anak perempuannya yang dari kota membawa cara pandang baru yang memandang kampung sebagai ketertinggalan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan inilah dia pementasan drama dengan lakon Mas Mirah. Selamat menyaksikan.
yang bermain, yang berteriak di lingkungan sana. Suara kalian sangat mengganggu. Jam segini, ada anak di lingkungan sana sedang belajar atau les privat. Tapi kita kan cuma bermain, Pak. Makanya coba kalian cari permainan yang sedikit modern. Ini kan tahun 2026, masih saja kalian bermain kampung. Pokoknya ini kalian saya peringatkan. Main lagi ya. Ayo. Ope palayo gambreng, Pak Yanto pakai baju rombeng. Sekali. Ope palayo gambreng, Pak Yanto pakai baju rombeng. Itu mana? Kalah. Jadi lemokek. Aha, aku punya ide. Gimana kalau kita main patung-patungan, tapi tetap kamu yang jadi tengah. Ayo. Tangannya. Nana George mau kemana? Mau ke pasar. Beli apa? Membeli baju. Warnanya apa? Warnanya putih. Merah-merah delima Pinocchio. Siapa yang baik hati Cinderella? Tentu disayang mama. Cindy Kani. Breaking jual nih, Kak. Bertahun bel. Bodoh. Hei. Anak ini. Wah, pada mengguli. Wah, ini lagi. Atun, Atun, yau, Kori, Kori. Pak Puni, ganggu orang lagi main. Oh, Pak Puni, kamu tolong. Aha, kalau gitu, Pak Puni jadi kalah. Pak Puni jadi Sakit otak papun nih. apa kamu ini? Katanya ada Cika Agnes Monica. Oh, leja, jauh kalah Agnes Monicano. Aran jalani otoan. Wah, dapat dipujurak teh. Lalu ngaji apa itu? Anggit kamu ingat? Demen lalu untuk kena inges dia. Kamu yang ngaji, Pak Bu, kata terakhir. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah, salamullah, salamullah. Sudah sekian kalinya dia menginjakan kaki kembali ke rumah ini. Dan pertama kalinya dia mengucapkan salam dan mencium tanganku. Rasanya cuma di mulut saja, janjimu seperti salado, enaknya cuma beda saja. Oh, oh, oh.
mereka sedang bermain. Kenapa mesti kamu larang? Apa orang tua mereka tidak pernah menyuruh agar anak-anak mereka lebih banyak belajar? Masa kecilmu juga seperti mereka, Fatimah. Ibu kira belajar tidak meski duduk menulis atau membaca buku seperti yang kamu maksudkan. Tapi kalau mereka lebih memanfaatkan waktu untuk belajar, mereka akan dapat bersaing dengan anak kota. Pikiran mereka akan lebih maju, Bu. Disitulah kesalahanmu, Fatimah. Mengapa kamu selalu menyamakan dengan kota? Anak-anak tadi bermain secara tidak sadar mereka belajar. Belajar tentang kebersamaan, saling menolong. Dan saat mereka bermain, anak-anak kampung itu bebas berteriak, berlari, menyatukan diri dengan lingkungan mereka. Pemikiran ibu seperti ini adalah sebuah pemikiran dari orang yang mengerti kemajuan, Bu. Tapi kenapa? Ibu pernah sekolah, hanya mungkin tidak sebatas sekolahmu. Ibu tidak habis pikir, kenapa kehidupan masa kecilmu yang begitu bebas dahulu di rumah ini secepat itu mampu dirusak. Sudahlah, Bu. Aku sudah lelah berdebat dengan ibu. Intinya, kepulanganku kali ini Untuk mengajak ibu meninggalkan rumah ini, pindah ke rumahmu di perumahan mewah itu. lebih dari itu, Bu. Aku ingin ibu berubah. Dan tentunya ibu juga mau kan melihat anakmu ini menjadi orang sukses. Bisa melihatmu lulus kuliah dan bekerja seperti sekarang ini adalah sebuah kesuksesan luar biasa buat ibu. Tapi, Bu, hidup itu harus terus berubah, terus maju, tidak mampu satu titik. Kita itu harus terus maju dan berkembang. Kalau tidak, kita akan tertinggal, Bu. Ibu sangat mengerti dengan hal itu, Fatimah. Tapi semuanya harus melalui proses. Pelan-pelan kamu bisa seperti ini. Saat ini juga melalui tahapan. Mulai kamu bayi yang baru belajar merangkak, belajar berbicara, lalu belajar berjalan. Terus dan akhirnya kamu bisa sebesar ini. Ibu sudah sangat paham arti kemajuan, kan? Bayangkan, Bu, kalau anakmu ini mengambil jabatan itu, tentu gaji gua akan bertambah. Rumah kita mewah dan segalanya berlimpah. Dan ibu tidak perlu lagi turun mengurus sawah. Dan satu-satu kita akan meningkat. Kita akan hormati, Bu. Inilah kemajuan yang sangat sempit kalian artikan. Kemajuan hanya kalian ukur dari luar. Ibu, mengertilah. Kesempatan emas seperti ini tidak akan datang dua kali. Mumpung jabatan itu sedang kosong dan Kahmat kebetulan memiliki teman dekat. Fatimah hanya diminta menyiapkan berjuta. Tapi apalah arti 40 juta itu? Kalau nanti Fatimah bisa menduduki jabatan itu, berapa bulan saja uang itu akan kembali. Dan dari sinilah pengertian dari ibu. Sangat mengharapkan. Terlalu mahal kamu menghargakan kemajuan, Fatimah. Kalau demi kemajuan, kamu menjual harga dirimu. Menjual harga diri. Maksud ibu apa? Bukankah ibu sudah tahu? Aku hanya kita berubah, Bu. Dan tanah ini akan kamu jual. Demi kesempatan emas ini, Bu. Kesempatan emas, lalu harga diri dan tanah kakek buyutmu ini akan kamu jual. Fatimah, melihatmu bisa seperti ini hari ini sudah sangat membuat ibu bangga. Dan masalah jabatan, tidak ada satu orang tua pun yang tidak mau melihat anak-anaknya duduk pada jabatan yang bagus. Tapi tidak meskilau dengan seperti ini. Ini sama saja kamu menjual harga dirimu. Dan masalah tanah, apakah kamu tidak melihat betapa cerianya anak-anak tadi bermain di rumah sebelah? Mereka selalu diusir. Ibu memang tidak mau mengerti. Dan ibu terlalu kolot dengan zaman. Besok biar Ahmad yang berbicara dengan ibu. Semoga saja dia bisa menemukan kolotnya bukan ibu. Saya tidak akan berbicara panjang lebar lagi. Semuanya sudah dijelaskan oleh Fatimah. Ibu yang benar-benar tidak mau melihat anaknya maju. Fatimah sangat menikah itu
masalah pendidikan, mereka harus nomor satu. Dan masalah rumah yang akan aku renovasi, nama baikku. Kalau ada rekan-rekan yang berkata, anakmu ini malu bu, dengan rumah sekecil itu. Bu, tolong, ngerti? Atau kami harus berteriak-teriak dan memaksa ibu. Kenapa sih ibu begitu betah tempat kumuh seperti ini? Masuk ke tanah sawah, tinggal di lingkungan orang yang ketinggalan zaman. Ya Allah, Gusti, apakah yang membuat anak-anakku berubah secepat ini? Ah, ini semua demi masa depanmu. Ibu mengerti masa depan tidak? Maju dan menetap ke depan. Orang kampung, disinilah dulu pertama kali kita dilahirkan. Kalau tidak ada ibu yang bodoh, yang kolot, yang ketinggalan zaman ini, tidak akan ada mulut kalian bicara kotor hari ini. Kalau tidak ada kampung dasar becek itu, tidak akan ada manusia pintar yang kurang ajar yang sedang menjajah kemajuan. Baiklah, kalau tanah ini yang kalian inginkan, sudah, silahkan, berangkatlah, kejar masa depan cerah kalian itu. Kejarlah kepongahan dan kesombongan, kejarlah kemewahan. Kenapa kalian masih di sini? Pergi, apalagi yang kalian minta? Bu, mau ikut Ahmad atau Fatimah? Sudahlah, aku tidak pernah mengenal nama itu. Ya Allah, seandainya aku boleh menyesal. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah pernah melahirkan manusia seperti kalian. Pergi, jangan sekali-kali mencariku. Biarkan aku diam pada kampungku yang kolot ini, ketinggalan zaman. Tinggalkan dan kalian buang dari kehidupanku yang kolot ini. Untuk kemajuan masih harus banyak yang harus kalian pelajari dari kehidupan kampung kolot ini. Dan itulah dia pementasan drama dengan lakon Mas Mira. Beri tepuk tangan yang meriah. Bagus. Mer.